Oke, teman-teman, alhamdulillah kalau pada sehat semua, kita akan lanjut ke materi selanjutnya mengenai tentang pelanggaran modal atau capital budgeting. Jadi, sebuah perusahaan perlu adanya dan wajib kudu harus ini ada namanya sebuah budgeting. Karena di dalam budgeting atau kita kenal dengan anggaran ini untuk menentukan apa ya namanya perencanaan yang lebih matang lagi, supaya lebih spesifik lagi. Ketika ada sebuah kegiatan, event, atau acara segala macam, tanpa budgeting yang jelas, itu tidak akan ada arahannya, tidak ada jelas langkah spesifiknya seperti apa. Maka dari itu, perlu adanya penganggaran dalam sebuah kapital atau dalam sebuah modal. Artinya seperti itu. Jadi, ada anggaran khusus untuk bisa kita melaksanakan teknis nanti dalam kegiatan khususnya di dalam perusahaan. Oke, yang pertama kita harus pahami dulu mengenai tentang pengertian capital budgeting. Teman-teman bisa lihat di sini, poinnya adalah di dalam kapital ini identik dengan namanya aktiva tetap yang mana digunakan dalam operasi sebuah perusahaan. Jadi teman-teman harus paham mengenai apa itu aktiva dan mana itu pasiva. Jadi di dalam aktiva ini itu kita bicara tentang aktiva lancar maupun aktiva tetap. Aktiva lancar kita bicara tentang kas atau putaran kas dan yang lain. Kalau kita bicara tentang aktiva tetap, ya ini berarti yang sifatnya tetap physically ada, tapi ada sebuah nilainya. Yang kedua adalah teman-teman harus pahami juga mengenai tentang anggaran modal ini. Ini adalah merupakan tadi budgeting adalah mengenai tentang pengeluaran-pengeluaran, ya, yang memiliki planning, di situ yang memiliki perencanaan untuk apa? Untuk nanti penganggarannya ini lokasinya masuknya ke dalam aktiva kah atau aktiva lancarkah atau ke aktiva tetapkah? Karena seperti kayak gini, teman-teman memiliki budget, tapi budget ini, anggaran ini kira-kira mau dibelikan apa ya? Oh, saya perusahaan lebih membutuhkan untuk kegiatan atau kendaraan operasional, sehingga ya ini nanti akan berputar di aktiva lancar. Gitu ya. Jadi aktiva lancar dan perputaran dari aset lancar, aset tetapnya dalam bentuk kendaraan. Begitupun penganggaran modal ini juga keseluruhan proses menganalisis proyek-proyek nih, menentukan apakah proyek tersebut dapat dimasukkan dalam anggaran modal atau kita kenal dengan capital budget. Dan ini pun teman-teman seperti ini. Pak, saya mau mengadakan sebuah event. Contoh misalkan himpunan atau ada kegiatan atau contoh di perusahaan yang lain, jelas ketika kita ada sebuah purpose, maksud dan tujuan dalam sebuah acara tersebut, kita harus jelas dulu tujuannya apa, outputnya apa, sehingga kita bisa mengalokasikan di dalam tadi, di dalam budgetingnya, dalam penganggarannya. Jadi kalau ada anggaran yang jelas, berarti kita sudah ada untuk mencapai goal tersebut, jelas gitu secara spesifiknya. Jadi apa namanya baik itu proyek, baik itu pengeluaran-pengeluaran maupun pada prinsipnya kegiatan operasional ini teman-teman ya harus paham dan ini harus ada namanya RAB. Ya, kita kenal dengan istilah RAB kah atau kita kenal dengan anggaran kah dan yang lain. Nah, ini pentingnya point of view-nya adalah pentingnya sebuah budgeting di dalam semua kegiatan operasional itu salah satunya adalah budgeting. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya tujuan atau poinnya tadi yang tambahannya adalah di dalam ketika kita sudah menentukan sebuah capital budgeting ini, ya, ini harus jelas mengenai tentang jangka waktunya, baik itu jangka waktu pendek ataupun mau panjang, ini harus jelas. Ini bisa dikeluarkan dan feedbacknya berapa lama. Yang kedua, investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di masa yang akan datang. Nah, ini pun sama di dalam feedback atau kita kenal dulu sudah belajar ya tentang BEP ya untuk pengembalian modalnya berapa lama dan yang lainnya ini perhitungannya melalui rumus keuangannya melalui BEP break even point dan ini pun kita harus jelasnya itu adalah eh, kita harus memiliki target dan memiliki anggaran seperti halnya gini, Pak, saya mau berbisnis starting bisnis dari sekarang. Saya membutuhkan, saya ada budget modal 2 juta, kira-kira cukup apa enggak untuk membuat bisnis baru. Itu, nah teman-teman membuat RAB-nya, pengeluaran kebutuhan peralatan, perlengkapan, dan yang lain itu harus dirinci sedemikian rupa, supaya ketika kita udah pas dengan nominal 2 juta ini, kapan kita untuk bisa balik modal. Endingnya adalah nanti kita harus bisa ya ini di sales di sini penjualan karena salah satu sumber pendapatan itu biasanya dari sales atau penjualan
Begitupun pengeluaran dana pun ini harus secara spesifik, karena kalau tidak jelas dalam pengeluaran dan banyak iklan-iklan lainnya yang tidak sesuai posnya, ya ini akan mengalami kesulitan nanti, karena yang harusnya dipakai untuk modal ini dipakai untuk sumber yang lain atau digunakan untuk perawatan dan perlengkapan yang lain, ya artinya tidak sesuai tepat guna dan akhirnya budgetingnya kacau nanti di situ. Budget nggak cukup, usaha nggak jalan, udah jangan berharap untuk bisa balik modal seperti itu. Begitupun pengeluaran dana ini, baik itu keperluan apapun juga, ya maupun itu besar mau kecil, ini akan sulit untuk menjual kembali aktivitas tetap yang telah dipakai. Nah, ketika teman-teman memiliki sebuah budgeting atau anggaran yang jelas di bidang aset tetap, contoh kendaraan ini, teman-teman harus ingat ada namanya penyusutan di dalam sebuah aktiva, khususnya di dalam aktiva tetap. Aktiva tetap di dalam penyusutan itu adalah yang pertama, baik itu dari kendaraan kah, baik itu dari mesin kah, terus yang ketiga itu bisa dari building atau bangunan. Itu mengalami penyusutan yang terus-menerus. Building rata-rata penyusutan itu hingga 20 tahun. Kalau kendaraan dengan mesin itu rata-rata 5 tahun. Kalau mesin, mohon maaf, dengan merek-merek tertentu, contoh made in China, ya kita jangan dulu berharap ini bisa akan long time di situ untuk sisi kualitasnya. Tapi bisa jadi sangat singkat ininya. Dari sisi kualitasnya bisa hanya 2 tahun, bahkan bisa 1 tahun. Nah, itu yang teman-teman harus bisa eh, prediksikan. Artinya, ya ini aset ini feedbacknya atau pengembaliannya harus berapa lama di situ. Jadi harus benar-benar di dalam budgeting ini itu harus benar-benar yang apa ya namanya, yang benar-benar secara rinci, detail dan yang lain. Selanjutnya nih, kesalahan dalam pengambilan keputusan nih di dalam nih, kesalahan dalam pengambilan keputusan poinnya. Pengeluaran modal tersebut mengakibatkan kerugian yang besar dengan dampak antara lain biaya depresiasi yang tinggi, beban bunga modal pinjaman, biaya per unit yang meningkat, bila mana kapasitas mesin tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Jadi artinya di sini jika teman-teman di dalam sebuah merencanakan sesuatu, tapi tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran, ini akan menjadi beban yang sangat besar teman-teman. Nih beban bunga ini nih, beban bunga modal pinjam ini yang nanti akan menggerus keuntungan kita. Ketika kita memiliki keuntungan, kita memiliki pinjaman, hasil dari keuntungan ini kita banyak membayar angsuran dan yang lain, akhirnya banyak istilah capek gawe nggak kepake dan banyak juga istilah banyak keuntungan itu ya besar tapi tidak begitu apa namanya, tidak begitu kerasa buat kitanya, sehingga keuntungan banyak habis dengan modal-modal pinjaman gitu. Selanjutnya nih teman-teman, kita harus pahami mengenai proses demi prosesnya sebuah perencanaan anggaran dalam modal. Nih teman-teman, yang point of view-nya adalah bagaimana teman-teman bisa menentukan kebutuhan dan alokasi dana untuk investasi jangka panjang dalam sebuah organisasi, ya. Jadi teman-teman harus bisa memiliki langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang tepat sasaran, tepat guna dan yang lain, supaya apa? Tidak salah langkah gitu. Jika kita menentukan RAB berat semuanya, tak tahunya banyak ada beberapa komponen yang tidak dimasukkan, ya nanti kita akan pusing sendiri pada akhirnya. Ini saya akan berikan contoh tahapan dalam proses perencanaan sebuah anggaran. Yang pertama, tolong identifikasi dulu kebutuhan modal. Ini yang langkah pertama yang wajib kudu harus teman-teman pahami dulu. Identifikasi dulu kebutuhan modalnya. Lebih ke kebutuhannya, apakah butuh pembelian aset baru? Apakah kita harus ekspansi bisnis ke tempat yang lain atau cabang yang baru? Atau kita harus memaintain atau bahkan bisa mengganti peralatan, equipment yang kita sudah miliki yang sudah tidak layak? Gitu. Apakah kita akan melakukan riset di sini, penelitian untuk pengembangan benchmarking dan yang lain ke beberapa perusahaan, maupun nanti proyek-proyek strategis lainnya. Gitu. Jadi tetap wajib setiap tahun ini ada namanya RAB atau budgeting, anggaran di sini. Karena yang pertama kali ini harus jelas dulu identifikasi dalam sebuah kebutuhan modal. Yang selanjutnya teman-teman tolong evaluasi proyek-proyek investasi. Artinya apa? Teman-teman harus bisa memiliki relevansi yang maksimal. Artinya kira-kira ketika saya mau ekspansi bisnis ke bisnis yang lain, ini kira-kira menjanjikan nggak? Intinya seperti itu. Ini bisa memiliki potensi pengembangan investasinya yang sungguh luar biasa apa enggak? Seperti itu. Jadi ketika nanti teman-teman banyak yang evaluasinya yang banyak mudaratnya, banyak yang tidak baiknya di situ, ya berarti teman-teman proyek itu jangan dilanjutkan.
karena tidak menghasilkan sebuah profit di situ, tidak menghasilkan sebuah keuntungan. Maka dari itu, ya sering-sering evaluasi terhadap proyek-proyek yang teman-teman yang akan hadapi nanti. Termasuk nanti kita akan perhitungan analisa keuangan secara keseluruhan, termasuk nanti NPV-nya seperti apa, IRR seperti apa, terus periode pengembalian modalnya nanti seperti apa. Oke, next. Penentuan prioritas proyek. Artinya, teman-teman pasti ada namanya keterbatasan di dalam sebuah proyek. Gitu. Nanti teman-teman akan terasa banget ketika memulai bisnis. Kira-kira bisnis apa dulu ya yang kita mulai gitu. Apakah nanti contoh foodnya dulu, makanannya dulu, apakah minumannya dulu, apakah nanti yang lebih potensialnya seperti apa. Dan kita juga harus memiliki efek, harus memikirkan dampak ke depannya, apakah bisnis ini bisa berlangsung lama atau pendek seperti itu. Mungkin yang lagi booming dulu banyak sekarang minuman-minuman atau es krim yang teman-teman sudah ketahui saat ini yang lagi booming banget seperti itu, tapi teman-teman nanti pikirkan kembali dampak strategisnya, apakah ini akan terus kontinuitas apa tidak. Dan teman-teman pahami di situ, ketika ada sebuah produk es krim, dan dia membuat produk yang baru tentang es krim, begitu banyak varian-varian produk-produk development-nya di situ. Produk-produk terbarunya di situ. Banyak banget di situ. Artinya teman-teman tidak hanya mengandalkan sebuah produk yang masih tradisional, tapi dirubah menjadi sebuah banyaknya modern. Seperti kontekstual saat ini. Ya, jadi kontribusi terhadap nanti perusahaan pun ya pasti sangat signifikan. Feedbacknya dalam bentuk nanti profit seperti itu. Selanjutnya, teman-teman setelah penentuan prioritas proyek, teman-teman harus bisa perencanaan sumber pendanaannya. Nih, kalau nanti teman-teman modal budgetingnya atau terbatas, modalnya kapitalnya terbatas, otomatis kan teman-teman akan mencari pendanaan yang lain. Baik itu di perbankan, baik itu nanti di sumber pendanaan investor dan yang lain ya nanti tahapannya, planningnya, perencanaannya dari sini nih. Gitu. Karena ini akan melibatkan identifikasinya dari sumber-sumber pendanaan yang lain. Dan ingat, di dalam ketika kita pengajuan sebuah pendanaan atau pembiayaan, seperti itu, kita akan ada namanya nanti ada bunga berjalan, pembayaran, dan yang lain seperti itu yang harus dipikirkan oleh perusahaan. Bagaimana dia ketika mendapatkan sumber pendapatan dan dia juga harus bijak di dalam pengeluaran dan dia juga harus bijak istilahnya untuk dalam mendangi proyek-proyek tersebut yang mana nanti profitnya itu ada return atau pengembalian terhadap peminjaman dana tersebut. Artinya seperti itu. Contoh kayak tadi kan pinjaman bank, penerbitan saham atau maupun mitra-mitra strategis seperti para investor maupun individu maupun kelompok. Jadi ini pun perencanaan sumber pendanaan pun harus teman-teman perhatikan di dalam sebuah corporate, sebuah perusahaan seperti itu. Oke, selanjutnya, nih teman-teman nanti harus jelas penyusunan anggaran modalnya, jelas sumber pendananya ditentukan oleh anggaran modal dan penyusunan anggarannya harus jelas. Anggaran ini mencakup bisa dalam bentuk masing-masing proyek, jadwal pelaksanaannya, tanggung jawab pelaksanaannya, gitu. Artinya ini penyusunan anggaran tersebut ini harus benar-benar secara konkret dan secara spesifik sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman butuhkan. Selanjutnya, ini ada persetujuan dan implementasi. Setelah teman-teman nanti sudah disetujui, sudah di ACC, dan nanti diimplementasikan, teman-teman harus istilahnya modal ini disusun dengan step by step-nya. Untuk apa? Pertama, jelas ini harus memiliki persetujuan dulu dari manajemen atau dewan direksi. Setelah memiliki disetujui, baru proyek ini dapat diimplementasikan atau dipraktekkan, dituangkan dalam proyek-proyek tertentu. Nah, ini biasanya banyak kontraktor, intinya seperti itu. Jadi, teman-teman juga bisa jadi kontraktornya, pembuat planning, membuat proyek, nanti development bisnisnya, development produknya seperti itu. Ketika teman-teman membutuhkan kepada para investor bagaimana to trust, untuk bagaimana untuk meyakinkan kepada para investor supaya tolong tambahkan modal kembali, saya akan membuat bisnis ini, produk ini, feedback yang ini, untuk dividennya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti pun ini akan jelas di dalam persetujuan yang itu. Selanjutnya, setelah itu berjalan, setelah itu diimplementasikan, jelas ini ada namanya monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini adalah jelas, ini adalah tahap akhir dalam sebuah perencanaan yang harus teman-teman pahami. Karena ini harus dipantau dan dievaluasi supaya ada apa? Ada koreksian, ada perbaikan supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya, gitu. Karena jika tanpa ada pemantauan dan ada evaluasi, bagaimana kita akan mengalami progres? Bagaimana kita akan mengalami peningkatan?
Jika sudah ada mengalami peningkatan khususnya nanti ini, otomatis nanti akan penyesuaian anggaran untuk development-nya. Ini memastikan proyek ini ya berjalan sesuai rencana, planningnya seperti itu. Jika ini tidak berjalan dengan sesuai rencana, ya ini pasti akan mengalami kemunduran atau penurunan di dalam sebuah proyek tersebut. Atau planning semua yang sudah sedemikian rupa, yang sudah begitu bagus planning dan budgetingnya, ini akan sia-sia kalau teman-teman tidak melakukan monitoring dan evaluasi. Itu teman-teman. Jadi bisnis apapun segala macam tetap closing akhirnya adalah di dalam monitoring dan evaluasi. Karena dengan monitoring dan evaluasi teman-teman bisa mengetahui kekurangan dan kelemahannya seperti apa. Lanjut. Nah, di dalam sebuah metode keputusan untuk menentukan capital budgeting ini banyak. Ada payback period dan discount payback period, ada net present value, ada internal rate of return (IRR), ada profitability index, dan ada modified internal rate of return atau MIRR. Kita akan nanti bahas satu-satu, tapi kita tidak akan bahas sekaligus, kita secara bertahap, dan nanti kita akan cek lebih kita step by step ya pembahasannya. Lanjut, yang pertama kita akan bahas mengenai tentang payback period. Artinya adalah periode waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi pada proyek. Kriteria penerimaan, pilihlah proyek dengan PP yang pendek. Artinya, PP di sini itu adalah payback period, sama dengan itu adalah tahun sebelum pengembalian penuh, ditambah biaya yang belum dikembalikan awal tahun dibagi arus kas selama tahun berjalan. Ini adalah payback period. Payback period ini adalah rumusnya sama dengan tahun sebelum pengembalian penuh ditambah biaya yang belum dikembalikan awal tahun dibagi arus kas selama tahun berjalan. Oke, nanti teman-teman bisa dicek kembali, bisa di screenshot atau bisa dicatat dan bisa nanti dilihat dari ulangannya. Artinya sekali lagi, payback period ini adalah tahun sebelum pengembalian penuh ditambah biaya yang belum dikembalikan awal tahun dibagi arus kas selama tahun berjalan. Nah, kita sekarang contoh kasus ya. Contoh kasus seperti ini. Kita ingin tahu payback period pada di tahun kedua. Tadi rumusnya ya. Pertama adalah tahun kedua, akumulasi arus kasnya tadi berapa? Nominalnya 100. Oke. Terus yang tahun berjalannya berapa? 300. Oke, tahun berjalannya 300. Balik lagi sini. Tahun sebelum pengembalian penuh, berarti tahun sebelumnya, dia yang belum dikembalikan awal tahun, dibagi arus kas selama tahun berjalan. Nah, di sini adalah yang tahun berjalannya adalah di angka 300. Karena kita ingin tahunya di periode kedua atau tahun kedua. Sehingga 100 dibagi 300, ya. Kalau 100 dibagi 300, ini hampir sama. Kalau ini nolnya dihilangkan semua, ini dihilangkan semua, ini seperti jadi 1/3 tahun. 1/3. Artinya, kalau 1/3 tahun atau 12 bulan dibagi 3 sama dengan 4 bulan. Gitu. Sekarang 100 bagi 3 juga kan udah ketahuan. Ini hasilnya ada 1,3. Artinya ini dicoret, ini dicoret. Oke. Jadi 100.000 yang dibagi 300 sama dengan 2 ditambah 0 yang 5 ini dihilangkan. Ya, jadi 1 dibagi 3 tahun. Ya, jadi 1/3 tahun itu atau 12 bulan dibagi 3 sama dengan 4 bulan. Sehingga payback periodenya adalah 2 tahun 4 bulan. Itu payback periodnya. Ya, teman-teman paham ya. Jadi sekali lagi payback periode ini kita ingin tahu di periode yang keduanya itu berapa lama sih? Nah, yang pertama adalah kita lihat dulu arus kas akumulatifnya 100. Yang tahun berjalannya di tahun ketiganya adalah 300. Ya, sehingga kita pengen tahu berapa lama, 2 tahun berapa lama sih? Ini tinggal nolnya sekali lagi dihilangkan, yang poin nolnya ada 5 kali ini dihilangkan, sehingga tersisa adalah 1/3. Berapa lama nih periodenya tahun kan? Ya sudah, berarti 1/3 tahun. 1/3 tahun ini sama dengan 4 bulan. 4 bulan dari mana Pak? Berarti 12 bulan dibagi 3 sama dengan 4 bulan. Sehingga payback periode adalah 2 tahun 4 bulan.
gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Itu yang pertama payback period dan contohnya. Nih, ada kelemahan juga ketika kita udah mengetahui payback periodenya itu tadi 2 tahun 4 bulan, ini kebanyakan banyak yang mengabaikan arus kas setelah payback periode ini. Gitu. Jadi mengabaikan nilai waktu uang, time value of money-nya, dapat diatasi dengan modifikasi payback period menjadi diskon payback period. Nanti kita akan bahas ya diskon payback ininya. Jadi karena ini tidak secara akumulatif global dan yang lain, sehingga ini ada titik kelemahannya. Sehingga kalau lebih efektif lagi kita menggunakan diskon payback period, Pak. Ya udah oke, kita bahas sekarang diskon payback period. Nih, kalau diskon payback periode ini adalah rumusnya, kita ingin tadi tahun kedua. Tahun kedua hasilnya berapa? Tadi asumsinya adalah ini 214.876,04. Ya, setelah diketahui di dalam arus kas secara setahun diketahui 214.876,04 dibagi berapa? Tahun berjalannya apa? Oh, tahun berjalannya ini. Rumusnya hampir sama ya. Tahunnya hampir sama. Gitu. Berjalannya dibagi 225.394,04. Oke. Sudah diketahui, berarti kita pengen tahu berapa lama. Coba teman-teman silakan hitungkan di kalkulator kalian. 214.876,04 dibagi 225.394,44. Itu hasilnya adalah 0,95 sekian 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 sekian. Gitu. Ya, nanti akan hasilnya 0,95 sekian sekian sekian. Kalau diakumulatifkan berarti 2 plus 0,95. Kalau kita ambil dua angka di belakang koma menjadi 2,95 tahun diskon periodnya. Oke, ada yang kurang jelas sampai sini? Silakan coba, kalau ada yang kurang jelas silakan tanyakan. Tadi ada payback period dan ada diskon period. Gitu. Kalau payback period dia hanya angkanya saja arus kas dan tadi arus kas berjalan. Tapi kalau dengan diskon payback period ini ada namanya nanti udah dalam bentuknya nominalnya rupiah. Seperti itu. Kurang lebih kayak gitu. Ya, jadi ketahuan nanti 2,95 tahun. Gitu. Itu sih kurang lebihnya perbedaan antara payback period ya hanya memperhitungkan dua komponen ini saja. Tapi kalau diskon period payback period ini ada tambahannya dengan harus kas akumulatifnya ini ada diskontonya kurang lebih sekitar 10%. Jadi dalam bentuk nominal seperti itu. Jadi muncullah nanti 2,95 tahun. Itu diskonnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini tujuan tadi ya. Sekali lagi periode ini tujuannya ini. Untuk mengembangkan investasi pada proyek, tujuan payback period ini dilakukan ya, dilakukan ini supaya kita ingin mengetahui kenapa payback period ini harus perlu dilakukan untuk menentukan pengembalian investasi dalam proyek tertentu. Ini tingkatannya udah melebihi daripada BEP ya, karena kita berbicara tentang proyek gitu. Yang terus selanjutnya kriteria penerimaan bila proyeknya ini ya kita untuk menentukan proyek-proyek itu return-nya pengembaliannya itu salah satunya rumusnya dengan payback period. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Halo? Bapak, Ya, pengen diulang yang perhitungan sebelum payback period, soalnya tadi putus-putus suaranya, Pak. oke. Siap. Yang rumus sebelum payback period itu tuh rumus apa sih? Ada yang satu, nah yang ini. Hmm. Oke, payback period ini rumusnya adalah tadi kalau secara tulisannya ini tahun sebelum pengembalian penuh biaya yang ditambah apa yang belum dikembalikan awal tahun dibagi arus kas tahun berjalan. Arus kas tahun berjalan. Tahun berjalannya adalah di tahun ketiga. Jadi kita ingin tahu di tahun kedua. Ini kan nominalnya 100.000. Oke, pada tahun periode kedua. Tahun berjalannya adalah arus kas bersihnya adalah sebesar 300.000 gitu.
Nah, jadi berapa lama dua plusnya itu 2 tahun berapa lama ya? Istilahnya 2 tahun berapa bulan ingin tahunya gitu untuk mengetahui berapa bulannya. Simpelnya adalah kalau 100 dibagi 3 kan nanti malah jadi pusing jadinya. Jadi sebenarnya kalau cara cepatnya adalah 100.000 nanti si nolnya ini dihilangkan yang limanya. Karena 100.000 dengan 300.000 ini angkanya terlalu besar. Sehingga kita hilangkan nolnya yang 5, nolnya 5 ini itu yang 100.000 dengan ini jadilah muncul 1/3. Daripada 100.000 tahun kan jadi pusing jadinya. Lebih baik kita hilangkan, kita coret, ini coret, jadilah muncul nanti 1/3 tahun. Artinya sepertiga tahun itu berapa bulan? Ya sudah, berarti sepertiga tahun, 12 bulan tinggal dibagi 3. 12 bagi 3 berapa? 4 bulan. Oh ya sudah, berarti 4 bulan tuh di situ. Jadi periode payback, periodenya, pengembaliannya, atau kita kenal BEP lah kalau bahasa ininya, untuk pengembalian proyeknya itu secara utuh dengan keuntungannya. Nah, kalau payback periodenya itu kayak gitu. Tidak hanya modalnya saja, tapi dengan pengembalian secara keseluruhannya ini, proyek ini bisa dituntaskan atau diselesaikan dengan berapa lama? Oh, ternyata dengan 2 tahun 4 bulan. Dengan anggaran segitu. Gitu. Nanti ada anggarannya, contoh ada anggaran 200 juta, ini 200 juta harus pengembaliannya dengan secara keseluruhan dengan benefitnya, dengan keuntungannya harus berapa lama nih? Oh, misalkan ini 2 tahun 4 bulan baru kembali semuanya beserta dengan profitnya. Ini seperti itu. Nah, ini biasa kalau teman-teman pahami ada nilai project untuk mengerjakan kontraktor jalan dan yang lain. Misalkan ini menghabiskan harus 6 bulan atau 8 bulan harus selesai. Nah, ini nanti salah satunya perhitungannya dari ini, dari payback period. Jadi lebih banyak ke proyek-proyek yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lah kayak Wika dan yang lain. Ini perhitungan dalam budgetingnya supaya kira-kira dengan jangka waktu segitu, budgetnya segitu, kira-kira dengan jangka waktu 8 bulan ke Uber enggak gitu ya, kayak gitu. Oh, over ya sudah, berarti kalau 3 tahun setengah terlalu lama, itu akan over budgetingnya. Ini tidak bisa, ini harus dilakukan selama 2 tahun 4 bulan, ini harus sudah selesai misalkan gitu, pengerjaan jalan tol misalkan seperti itu. Jadi penentuan berapa jangka waktu, berapa lama nanti pengerjaan sebuah proyek itu ditentukan salah satunya dari capital budgeting ini. Karena kalau udah melebihi jangka waktu itu, ini over dari situ, over dari budget itu, sehingga ya kalau over budget itu ya nanti nggak ada budget lagi, akhirnya terbengkalai lah proyek-proyek yang akan dilaksanakan. Gitu. Ya, gitu teman-teman. Tujuannya payback period itu. Kalaupun ada diskon ini ya ada Baik, toleransi Pak. lah. Gitu. Kalau ada payback tadi, diskon periodnya itu adalah ada toleransi kalau 2 tahun 4 bulan ini tidak selesai ini proyek ini gimana dong? Tak ada toleransinya, itu kita menggunakan tadi diskon yang tadi masih ada batas toleransinya gitu. Kewajarannya sehingga ya sudah, daripada 2 tahun 4 bulan ini masih ada toleransi nggak? Oh ya udah, ini berarti 2,9 tahun, artinya 3 tahun kurang dari 2 tahun 4 bulan, sehingga 2 tahun 9 bulan lebih gitu, hampir 2 tahun 10 bulan. Toleransinya sekitar 6 bulan untuk mengerjakan proyek ini kalau misalkan meleset. Ini seperti itu. Kalau lebih dari 2 tahun 10 bulan, ini akan pasti over budget. Itu teman-teman. Jadi kita bicara tentang proyek. Itu baik itu proyek nanti kalian, bisnis kalian, dan yang lain itu, salah satunya ditentukan dengan eh, periode ini gitu. Karena ada kelemahan tadi payback periodenya, makanya ada rumus tambahan menjadi diskon payback ini sebagai batas toleransi tingkat kewajaran kalau meleset dari 2 tahun 4 bulan, sehingga 2 tahun 10 bulan masih make sense lah gitu, walaupun nanti pasti keuntungannya akan tipis gitu teman-teman ya. Terus ini ada yang kurang jelas lagi, paham?